angkatan 9 akan melakukan kegiatan coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Anna Indri Hastuti dari SMP Negeri 1 Tangen sebagai observer. Saya Yulinese dari SMP Negeri 1 Tangen sebagai coach. Saya Anton Liati dari SDN dan 3 sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Yuli. Selamat pagi juga Bu Ana. Sebelum kegiatan coaching kita kali ini ya Bu ya, kita adakan dulu perannya dulu ya Bu ya. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching kita kali ini Bu? Baik Bu Ana, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan nanti itu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh Bu Ana. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian yang kedua, bagian kompetensi mana yang ingin diobservasikan di sini? Jadi bagian yang ingin saya kembangkan atau diobservasi dalam proses coaching nanti Bu itu mulai dari awal sampai dengan akhir adalah alur tirtanya. Jadi apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Ya, jadi di situ jadi nanti mulai dari itu Bu, yang pertama adanya tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi, dan tentunya yang terakhir adalah tanggung jawabnya Bu. Oh iya, berarti nanti menggunakan pendekatan alur tirta ya Bu ya? Iya benar sekali Bu Ana. Terima kasih. Untuk yang ketiga ini, kira-kira apa indikator dari tujuan yang dikembangkan Bu? Ya tentunya ya Bu Ana, yang pertama adalah bisa present atau kehadiran penuh. Jadi kalau mungkin sebagai coach itu kehadirannya di situ penuh, kan juga merasa hangat suasananya, tentunya nyaman lah ya kita kalau ngobrol seperti itu. Yang kedua itu dengan mendengarkan yang aktif. Jadi kita bisa lah pasang mata ya Bu ya, empat mata kita ngobrol itu kan juga nanti juga akan membuat suasana itu menjadi nyaman. Yang ketiga mungkin saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot dari si coach itu nanti. Jadi saya gali dulu permasalahannya apa supaya dia lebih terbuka. Jadi harus mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi. Terus yang keempat itu saya nanti dapat melaksanakan coaching tentunya dengan alur tirta tadi Bu Ana. Dan yang terakhir adalah dapat berkomunikasi dengan nyaman. Berarti nanti indikatornya ada 5 ya Bu ya? Iya, ada 5 indikator ketercapaian. Kemudian kira-kira ini rubrik penilaiannya seperti apa Ibu? Oke Bu Ana, jadi nanti jika tercapai 4-5 indikatornya itu penilaiannya amat baik. Jika nanti yang tercapai itu 3 indikator berarti nilainya baik. Dan jika tercapainya 2 indikator ya cukup baik. Dan yang kalau tercapainya itu hanya 1 indikator ya Bu Ana ya, berarti ini kurang. Jadi mungkin nanti kita bisa latihan lagi. Oh begitu ya Bu? Iya. Ini saya kira cukup untuk selamat untuk menjalankan kegiatan coaching. Begitu ya Bu ya? Iya Bu Ana, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Anton, silakan masuk. Mari silakan duduk. Gimana nih kabarnya? Kira-kira ganggu nggak ini? Oh jelas tidak lah. Tidak Pak Anton, tidak. Oh, Mau iya. minta waktunya sebentar, mau curhat sedikit. Oke boleh silakan. Itu ya tadi malam juga sudah lewat pesan singkat ya Pak ya katanya. Iya, tadi malam itu agak susah tidur Ibu. Jadi ada sedikit mengganjal di sekolahan. Oke, kalau boleh saya tahu ya Pak Anton, itu ada permasalahan apa sampai mengganjal, tidak bisa tidur dan sampai menghubungi saya itu semalam. Jadi gini Bu, di sekolahan itu kan bagi jadi beberapa guru yang sepuh dan muda. Nah, yang muda ini terkait tentang teknologi, terkait tentang data, itu mereka sangat lancar sekali. Nah, tapi ini yang teman-teman guru yang sepuh ini bahasanya apa ya Bu? Kalau bahasa Jawa itu jaga hilang. Padahal saya sendiri kan di sekolah itu kan juga harus ngajar anak-anak juga. Jadi terus mereka itu
apa-apa itu pasrah ke IT-nya. Nah, saya itu kan kebutuhan IT-nya di sekolah itu, jadi apa-apa pasrah Mas Anton ya gitu. Jadi saya kadang nggak nyaman gitu, karena ini kan sebenarnya tanggung jawab mereka juga ya, terkait tentang pendataan ini. Oh, kalau saya garis bawah ini Pak ya, Iya. dari obrolannya Pak Anton tadi, berarti rekan-rekan di sekolahan masih ada yang senior, dan guru-guru senior tadi yang gantung jaganya lah ya dengan guru-guru yang muda seperti Pak Anton, apalagi kurang IT tadi ya. Betul. Berarti ini ya, guru-guru seniornya itu masih kurang memahami dalam IT. Iya. Sebenarnya kalau menurut saya itu mereka itu mampu, tapi karakter mereka itu yang perlu saya rubah. Jadi kadang kan belajar itu kan harus tidak mengenal waktu, tidak harus yang muda gitu. Yang sepuh-sepuh pun ketika mereka punya kemauan untuk belajar, untuk berubah, jadi kan harusnya juga bisa gitu. Nah, saya ingin merubah ini, jadi belajar untuk yang tadinya mereka bahasanya mau nyalain laptop aja mereka takut gitu, takutnya benar-benar sampai derdek ke mereka dingin kayak gitu lah. Saya pengen ini merubah, karena kita mau tidak mau sebagai guru kan harus menerima perkembangan teknologi yang luar biasa ini, apalagi nanti juga ketika mereka bisa dipraktikkan ke anak-anak pembelajaran yang menggunakan teknologi kan akan lebih, karena juga memakai media itu. Oke, jadi tadi dari percakapan kita ini yang ingin didapatkan Pak Anton sebenarnya itu apa sih Pak? Yang fitnya dari Pak Anton itu sebenarnya? Kalau pengennya saya itu satu, teman-teman yang guru yang sepuh ini juga tidak gaptek, dan mereka itu paham akan teknologi ini, walaupun ini perlu belajar yang harus digali untuk setiap harinya, karena yang muda ini bisa mendampingi yang guru-guru sepuh itu tadi. Oke Pak, jadi kalau itu menurut Pak Anton tadi ya, guru-guru tadi tidak gaptek, terus kemudian juga paham akan teknologi, itu adalah merupakan sebuah kondisi yang ideal tentunya ya Pak ya. Kalau untuk itu levelnya sekarang kira-kira di sekolahan Pak Anton saat ini itu kalau di level 1 sampai 10 kira-kira berapa Pak? Kalau ada satu rentang angka 1 sampai 10, kalau ini 5 itu. Jadi baru separuh. Oh iya. Saya pengennya ada kenaikan walaupun itu sedikit. Oke, masih di level 5 ya Pak, dengan melihat kondisi tadi yang seperti itu ya Pak ya. Iya. Karena memang komposisi kami dari guru itu separuh sepuh dan separuh yang muda-muda, jadi ada senior dan juniornya, itu memang separuh-separuh kayak gitu. Baik Pak, kira-kira nih Pak Anton inginnya naik ke level berapa ini? Kalau saya pengennya nggak harus tinggi sih, 7 itu keren menurut saya itu. Oke, 7 ya Pak ya. Oke, 7. Oke, dari level 5 ke level 7. Kira-kira nih Pak Anton, usaha apa nanti yang akan Pak Anton lakukan untuk melakukan perubahan itu tadi? Kalau strategi saya atau cara saya untuk meningkatkan ini, biasanya tetap kita pakai di jam pembelajaran, karena ketika di rumah pastinya ibu ini pasti akan repot ya. Strateginya itu ketika sebelum jam pembelajaran mulai, untuk bisa berangkat lebih pagi, kemudian di jam istirahat kita juga belajar lagi. Jadi ada dua waktu yang saya minta untuk mereka, untuk saya mendampingi, walaupun ini mungkin tidak harus lama, tapi continue yang bertahap terus tiap hari, karena ini nanti tetap akan ada perubahannya terus didampingi. Karena belajar IT itu kalau didampingi terus pasti ada perubahannya. Yang dari nol sama sekali tidak paham, yang takutan menyalakan laptop ada takut, pengennya ini ada perubahan di situ. Oke, kira-kira nih Pak Anton selain pendampingan tadi ya, yang mulai di awal mungkin kalau bocah sekolah dulu itu namanya jam K0 ya Pak ya, itu bagi guru juga ada mungkin ya diterapkan di sekolah Pak Anton. Kira-kira kalau dari jam K0 juga ada, terus jam kepulangan tadi juga ada ya Pak ya. Adakah strategi lain yang mungkin bisa dilakukan? Strateginya yang pertama pastinya saya harus koordinasi dengan kepala sekolah yang memegang tanggung jawab dan keputusan di sekolah itu. Saya koordinasi dulu dan duduk berdua ya tentang masalah ini, dan minta izin untuk bisa mengondisikan teman-teman juga terkait tentang ini agar nanti bisa selaras, bahasanya maju bareng-bareng, tidak ada miskomunikasi yang ini nanti akan menimbulkan masalah baru.
jadi adanya komunikasi ya Pak tadi ya, komunikasi dengan kepala sekolah. Terus gini Pak, tadi kan ada yang di pagi dan juga ada yang di siang. Kira-kira menurut Pak Anton ini yang kondisinya ini lebih nyaman lah untuk guru-guru, apalagi yang sudah senior pastinya juga ada omongan-omongan dari sana, itu bagaimana Pak Anda menyikapinya, kemudian Anda nanti itu mengambil mana sih yang lebih nyaman di pagi atau pas pulang sekolah, strateginya tadi? Ya, yang ini pastinya saya juga harus komunikasi dengan teman-teman guru. Yang saya pengen tekankan dulu ke mereka itu bahwa satu terkait data. Ini ketika kita ngomongin data itu pastinya tidak jauh dari laptop, dan ini internet itu juga pastinya perlu dibahas juga, karena data ini, contoh misalnya PNS itu aja ada kenaikan gaji berkala atau apapun, ini pasti sangat berpengaruh. Jadi saya menekankan ini karena di zaman digital ini semua perabot ataupun perubahan apapun itu satu pintu, jadi mainnya itu pasti kalau nggak laptop pasti internet. Nah ini yang perlu saya penekankan bahwa mereka itu harus sedikit demi sedikit untuk belajar. Oke, jadi dalam kegiatan ini ya teruslah belajar dan belajar tadi. Oke, baik Bapak akan memilih salah satu dari strategi tadi ya Pak ya. Terus kemudian dari strategi tadi itu kira-kira Pak Anton ini memerlukan support atau memerlukan bantuan dari siapa atau gimana nih? Kalau support pastinya dari semua warga sekolahan, terutama yang teman-teman muda, karena yang pasti teman-teman muda terkait tentang teknologi ini sudah paham pastinya. Tinggal ini kita pendampingan, dan pendampingan ini kan agar lebih maksimal. Pastinya misalnya guru senior atau guru sepuh itu satu didampingi oleh teman-teman muda satu, jadi lebih langsung praktek. Misalnya ini menyalakan laptop, kemudian ini cara mengetik, kemudian ini menyimpan file, kemudian ini menyimpan di drive misalnya, kemudian ini data-data penting misalnya kayak SK dan namanya di scan, kemudian ini diarsipkan, kan ini juga perlu menurut saya, dan ini perlu pendampingan yang tiap hari itu memang harus ada perubahan dan ada perbedaan. Oke, kira-kira itu kan tadi sudah bagus ya Pak rencananya Pak Anton, seperti tadi mulai dari yang awal sampai yang akhir. Mungkin nih ada nggak sih hambatan yang mungkin berarti untuk kedepannya itu? Ya, kalau hambatan pastinya ada, terutama berubah karakter dulu. Jadi suku-suku ini bilang, aku suka mas, aku suka kan. Saya harus gak nyandak, saya udah bahasanya belajar udah nggak mampu gitu. Dari kira-kira misalnya aku laptop lihat aja udah takut, ngapain harus pegang dan apalagi mengoperasikan gitu. Lihat yang mouse itu mereka juga udah takut gitu. Nah, ini yang hambatan yang menurut saya jadi tantangan menurut saya. Jadi mungkin kurang pengenalan dulu ya Pak, kita kenalkan dulu tadi ya Pak Anton ya, ingin mengenalkan dulu tentang perangkat-perangkatnya dulu supaya tadi apa guru-gurunya tidak merasa takut ya. Karena tadi yang sudah senior tadi mungkin juga. Oke Pak Anton, kira-kira kapan nih akan terrealisasikan rencananya Pak Anton tadi? Kalau saya lebih cepat lebih bagus, dan saya ingin langsung action untuk bisa merubah sekolah saya lebih tanggap terkait dengan perkembangan teknologi, terutama yang teman-teman kuliah sepuh-sepuh. Oke Pak, terkait sarana dan prasarana mungkin yang mendukung dalam kegiatan ini. Tadi kan sudah kolaboratif dengan mungkin teman-teman yang masih muda ya Pak ya, untuk melakukan pendampingan tadi dengan guru senior. Ada nggak mungkin sarana prasarana? Kalau sarana prasarana di sekolah saya belum mumpuni, di dalam arti misalnya ini gurunya ada 8, ini sementara ini laptop yang tersedia di sekolah saya itu cuma 4. Tapi strategi saya, teman-teman guru yang sepuh ini kan pastinya di rumah punya anak yang di masa-masa sekolah, contoh misalnya dia kuliah, ada yang SMA kayak gitu. Ketika laptopnya ini nganggur, saya suruh bawa, jadi nggak harus nunggu beli laptop dulu atau nunggu sekolah beli laptop dulu agar bisa dibawa untuk belajar. Tapi ya adanya apa dulu lah, dan bareng-bareng. Kalau misalnya dari teman-teman guru nggak ada laptop, ya satu laptop bisa dipakai untuk 2. Yang paling nggak ada keinginan untuk belajar dari teman-teman yang sepuh. Oke Pak, itu kan kadang juga berkaitan ya Pak dengan personal. Kadang ada yang mungkin juga tersinggung kalau kita sablok tentang IT. Betul. Ada yang mungkin merasa nggak enakan juga ada seperti itu. Dan
Bagaimana nanti Pak Anton menyikapi gitu? Saya gini, ketika anak-anak sekarang kan itu perkembangannya juga luar biasa. HP aja mereka keren, jadi mereka bisa. Terus saya bilang gini, ketika anak-anak bisa terus gurunya nggak bisa, terus bagaimana? Paling enggak kita sebagai guru harus paham dulu. Ketika nanti ditanya anak, kita sudah paham untuk menjelaskan. Satu motivasi yang saya lakukan kayak gitu, jadi untuk menumbuhkan rasa teman-teman yang seperti ini untuk mau belajar. Oke, jadi pastinya ya Pak ya, kalau di IT tadi contohnya dalam berkas-berkas, pengumpulan berkas saja masih belum bisa, apalagi kita yang agak jauh ya, Betul. mungkin ke pembelajaran di Iya. kelasnya itu juga masih kurang Iya, dalam pemanfaatan. itu dari nol sebelum nol ini ada tiap hari lah. Iya. Menurut saya tiap hari ada perubahan. Jadi mungkin hari ini cara menyalakan laptop dan mematikan laptop dulu agar mereka tidak takut dan tidak gedek atau berkeringat dingin lah. Karena saya menemui benar-benar Sopo itu benar-benar takut. Ini tinggal 2 tahun ini pensiun. Ini benar-benar laptop itu takut sama sekali, takut nyetrum katanya. Jadi, padahal kalau kita kan jauh banget tuh sampai nyetrum gitu kan, laptop itu kan sama kayak HP lah, gitu. Oh ya, jadi tadi mungkin dari hal yang terkecil dulu ya Pak ya, menyalakan laptop, kemudian tadi juga memberikan edukasi nggak sih Pak? Oh ini loh maksudnya itu, ini nggak nyetrum, Iya. ini nggak seperti itu. Pastinya iya, karena itu tadi merubah image mereka, merubah karakter mereka yang tadinya benar-benar takut dan fobia terkait tentang laptop ini yang perlu saya ubah dulu. Ini saya juga perlu waktu untuk ini. Tapi yang paling tidak satu-satu itu ada perubahannya. Jadi dari 3 guru, 4 guru yang takut laptop ini paling nggak satu, ketika satu ini bisa nanti kan bisa ngarik temennya yang lain. Memang benar-benar dari nol dan saya harus membimbing mereka pelan-pelan di waktu selang yang tidak mengganggu pembelajaran mereka juga. Oh iya, mungkin nanti bisa itu ya Pak. Tadi waktu pas pulang tadi waktu Betul. senggangnya ya, waktu pulang. Apakah mungkin akan dengan legowo Bapak Ibu guru nanti menerimanya itu? Nah ini saya lihat aja ketika mereka memang ada kepentingan ya monggo lah. Kita lulus saja, nggak harus memaksa terus orang-orang enggak. Yang penting mereka mau dulu itu bagi saya sudah senang banget. Tadi Oke, nanti rencananya ini akan dilakukan langsung eksekusi dalam minggu ini. Iya. dalam minggu ini tadi dengan kolaborasi antar teman. Kemudian setelah itu Pak Anton ya, ini Pak Anton menarik sekali ya cerita dari sekolahannya Pak Anton ya, guru-guru SD yang mungkin juga tidak terlalu banyak Bapak Ibu gurunya, akan tetapi kalau kita mungkin berjalan seirama itu kan juga lebih membuat kondisi nyaman ya Pak Anton ya. Oke Pak Anton, kira-kira dari percakapan kita hari ini, coaching kita hari ini, apa sih yang didapatkan dari Pak Anton? Yang pertama lega. Mungkin nanti malam bisa tidur nyenyak. Oke. Jadi malam kamu kan saya mau izinkan karena memang ini menjadi ganjaran bersama ya. Setelah kegiatan ini saya terbuka dan lebih lega, kemudian saya menemukan ide-ide baru dari pembicaraan tadi yang menimbulkan saya untuk lebih dekat lagi dan mencari celah agar nanti teman-teman saya ini bisa mau belajar teknologi. Baik Pak Anton, tentunya tadi dengan strategi Pak Anton yang juga tidak mengganggu Betul. kondisi pembelajaran yang aktif ya. Kemudian juga tadi dengan meluangkan waktu supaya lebih legowo teman-teman Pak Anton. Karena dia begini, misalkan dia pulang kok disuruh latihan sendiri lah seperti itu. Jadi Pak Anton lebih tadi memilih waktu yang mana sih yang nyaman buat mereka ya, buat rekan dengan Pak Anton. Oke Pak Anton, saya tunggu nih ya kabar-kabar berikutnya setelah action nanti minggu-minggu ini dan juga minggu depan untuk actionnya lebih lanjut ya Pak Anton ya. Oke, tadi Pak Anton sudah banyak sekali bercerita dengan saya. Mungkin nggak Pak adanya refleksi buat ini nanti kegiatannya Pak Anton ini. Ya, artinya ada refleksinya terkait tentang ini. Yang pastinya itu tadi saya harus membuat materi semudah mungkin dulu. Saya awali dari nol. Saya juga harus mengidentifikasi juga teman-teman ini sampai sejauh mana tuh keinginan teknologi ini dan
Artinya juga perlu dukungan dari teman-teman yang muda, terutama Pak Kepala Sekolah, dan alhamdulillah saya juga komisi dengan Pak Kepala Sekolah ini sangat mendukung sekali agar sekolah saya itu berubah dan ingat dari teman-teman untuk saya mengikuti ini nanti bisa sukses dan terlaksana itu. Ya, alhamdulillah. Ini Pak, satu lagi Pak. Jadi, Kira-kira nih kalau boleh saya tahu, materi apa? Kan tadi Pak Anton kata-katanya materi yang lebih mudah dipahami. Kira-kira nanti Pak Anton mau menyiapkan materi apa ini untuk teman-teman Ya. tadi? Kalau materi yang pertama itu tadi terkait tentang mereka tidak takut dulu dengan laptop ini dulu. Kemudian ketika mereka sudah tidak takut, kemudian akan naik lagi levelnya untuk bisa menyalakan dan mematikan laptop. Kemudian yang paling sederhana itu mereka belajar untuk mengetik. Jadi belajar untuk mengetik itu bagaimana cara mengetik itu, karena keyboardnya segitu banyaknya, tulisan sih mereka akan bagaimana, tapi mereka pastinya juga punya HP, jadi sudah biasa dengan keyboard T-Factory ini yang memang tempatnya berbeda-beda. Dan paling enggak ada gambaran, saya nanti akan memberi print-printan, misalnya ini kata-kata yang besar-besar dulu, yang penting mereka bisa paling enggak profil mereka lah, misalnya nama, tanggal lahir, terus tempatnya itu mana saja, kemudian di print. Pasti akan senang ketika mereka hasil ketikannya ini di print itu terus dibawa pulang buat belajar mereka itu keren menurut saya. Oh iya, mungkin juga dibagikan seperti itu ya pamflet-pamflet ya. Seperti itu Pak Anton ya. Menarik sekali Pak. Izinnya sangat luar biasa. Terus Pak, ini komitmen ke depannya ini gimana Pak? Menurut Pak Anton? Ya, menurut saya yang pertama saya harus tetap sabar mendampingi teman-teman di sekolah saya agar berubah, dan saya juga itu komitmen mereka juga untuk mau berubah, walaupun ini perubahannya sedikit demi sedikit, tapi saya pengennya itu tiap hari, karena menurut saya belajar itu tidak harus dengan waktu yang lama, yang penting tiap hari belajar itu 5 menit, 6 menit, ataupun 2 menit ketika ini belajar, dan mereka nanti bisa mencatat hari ini catatannya, misalnya laptop, kemudian besok karena ini bisa dibuka di kemudian hari ketika misalnya ada tugas luar, mereka bisa melihat, oh iya hari ini misalnya belajarnya kemarin dari ini saja itu cara laptop, kemudian cara men-save ketika tadi bagaimana cara mengupdate gitu. Jadi saya mengharap komitmen mereka untuk satu belajar, kemudian mau mencatat, karena kamu ketika ini sepuh ditinggal memang biasanya kali. Jadi ketika karena itu faktor usia juga, mereka harus belajar untuk mengasihkan atau mencatat ini tadi. Oke Pak Anton, jadi bisanya jadi tadi ya untuk komitmennya Pak Anton tadi yang pertama harus sabar ya. Itu mungkin dari timnya tadi ya, harus sabar menghadapi orang yang sudah sepuh-sepuh tadi. Yang kedua tadi adalah adanya ini ya Pak ya, belajar terus menerus ya, terus kemudian mencatat ya. Terus juga adanya maunya perubahan. Jadi nanti Bapak Ibu guru nanti mungkin adanya perubahan, mau berubah intinya. Jadi harus ada komitmen ya Pak Anton ya, antara Pak Anton dan tim dan juga rekan guru yang tadi masih keterkaitan dalam IT tadi. Oke Pak Anton, ini waktunya sudah habis ya. Sudah 15-20 menit lebih nanti kita ya jam ngobrolnya. Oke, saya cukupkan di sini. Mungkin Pak Anton bisa nanti memberikan kabar ke saya bagaimana toh setelah melakukan perubahan ini di sekolah Pak Anton. Terima kasih Ibu, sekali lagi saya butuh doa panjenengan, dukungan dari panjenengan terkait dengan masalah saya, semoga nanti ada perubahan sedikit. Semangat ya Pak Anton ya. Siap. Saya akan mendoakan dari sini, semangat terus. Saya nanti tunggu, nanti kita ngobrol-ngobrol seperti ini. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Anton. Hati-hati di jalan Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ibu Yuli setelah coaching? Ya, alhamdulillah senang Bu, perasaan saya ketemu dengan si Koci ya. Ya, senang, tentunya senang lah. Saya juga bisa mendapatkan pengalaman baru lagi seperti itu. Lancar ya Bu ya kegiatannya? Alhamdulillah lancar Bu, lancar. Iya. Ini setelah kegiatan coaching tadi ya Bu ya. Nah, kira-kira tadi yang sudah dilakukan di kegiatan tadi, bagaimana dengan indikator ketercapaiannya Bu? Ya, alhamdulillah Bu, tadi kegiatan coachingnya itu sudah berjalan dengan baik. Ya, tentunya sudah adanya present, kehadiran penuh sudah ada, kemudian juga sudah adanya kehadiran penuh juga ada, mendengarkan aktif juga sudah ada,
dan juga tentunya adanya membuat pertanyaan yang berbobot. Oh iya, dari kompetensi itu tadi Bu, kira-kira yang ingin dikembangkan setelahnya apa? Ya Bu, tentunya ya yang mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya. Karena bagaimanapun kalau mengajukan pertanyaan yang berbobot itu kalau kita pandai membuka celah ya antara coach dengan coachnya itu tadi, si coach itu pastinya akan dengan santainya dia tidak kita apa-apakan itu sudah cerita sendiri, sudah mengalir sendiri kalau kita memang mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan pastinya tujuan apa yang akan dicapai itu juga dapat tercapai gitu Bu. Berarti kalau kita garis bawahi yang ingin dikembangkan lagi itu untuk yang pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya benar sekali Bu Ana. Itu Ana. kunci dalam kegiatan coaching ya Bu ya. Benar. Oh iya. Kemudian ini yang terakhir nih. Selama saya tadi pengamatan ini penilaian fokus itu sudah terlihat ya Bu. Pengembangan sudah terlihat, apa-apa sudah terlihat bagus sekali. Nah sekarang untuk yang analisis atau penilaian tadi dan pertanyaan-pertanyaan itu kira-kira menurut Bu Yuli ini sudah mencapai semuanya belum ini dari alur ceritanya? Sudah Bu, sudah mencapai semuanya. Tadi yang pertama tujuannya, sudah ada tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya tadi dari si coach sudah terlihat, yaitu awal tujuannya ingin mengajak rekan gurunya supaya lebih melek IT lah intinya itu sudah ada. Kemudian tadi untuk identifikasi masalahnya sudah terlihat. Kemudian sudah adanya rencana aksi yang mana akan melakukan pendekatan, pendampingan individu antara guru yang dikata junior lah. Sebenarnya nggak boleh ya kita kata junior ya. Tapi mau dikata seperti apa ada Bu ya. Ya guru junior yang tentunya lebih paham IT itu nanti mendampingi guru senior yang kurang paham akan IT tadi, itu untuk rencana aksinya Bu. Dan itu juga akan dilakukan dalam minggu-minggu ini Bu. Iya. Terus yang terakhir tanggung jawab dan juga komitmen juga sudah ada dari si coach tadi. Oh iya, terima kasih untuk Bu Yuli. Nah ini selama tadi saya sebagai observer ya Bu, Iya, Bu. saya lihat yang pertama komunikasinya ternyata bagus. Ada dua arah antaranya coach dan coachnya itu ya, akhirnya coachnya bisa mengeluarkan unek-uneknya semua. Sampai tadi saya melihat itu coachnya, saya sudah lega Bu, pulang nanti malam bisa tidur nyenyak itu ya Bu. Iya, Oh, iya Bu. Iya. Tidak salah dengar tadi saya. Iya benar sekali. Kemudian saya lihat itu dari raut mukanya itu juga dia nyaman santai itu tadi selama kegiatan coaching tadi. Kemudian saling menghargai juga, menghormati juga lebih banyak nanti di praktek-praktek berikutnya agar coaching ini jadi terbiasa, jadi bagus. Itu tadi tercapai apa yang menjadi tujuannya tadi. Oh iya. Itu ya Bu ya. Iya Bu Ana ya. Itu terima kasih. Mungkin untuk kegiatan coaching kali ini sampai di sini dulu. Nanti juga mungkin ada kegiatan-kegiatan lain waktu yang mungkin jadi lebih baik dari hari ini. Gitu ya Bu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Ana. Terima kasih Bu Yuli. Saya mengucapkan juga untuk Bu Yuli semangat memberikan para coach nanti yang datang ke Oke Bu Ana. Oke. Terima kasih juga Bu Ana. Demikianlah tadi kegiatan kita dalam modul 2.3 tentang kegiatan coaching dalam supervisi akademik. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.